Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review untuk di penggunaan saya dan saya akan bahas sedikit bugnya dari ROM ROG Edition yang terbaru ini ya. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain review sedikit dari penggunaan saya dan kita liatin juga penggunaan baterai dan performa gamenya kita liatin juga. Dan kita liatin juga lah apa yang ada di ROM ini ya. Dan di sini ROM-nya saya pakai buat sosial media dan game, dua-duanya enak. Sosial media enak dan ROM ini lebih sensitif, lebih smooth lagi dari versi sebelumnya ya. Jadi buat kalian yang sebelumnya masih pakai ROM ROG ini, kalian bisa update, tinggal wipe cache Dalvik aja, update manual ya dari TWRP. Dan kalau kalian pindah mau cobain, kalian bisa clean flash ya. Jadi cara installnya juga saya sudah buatin kemarin di video sebelumnya. Dan di sini enak banget guys. Oh ya, sedikit ya. Jadi ada bugnya, mungkin bug yang pertama mungkin kalian temuin dari kamera ya. Di sini di bagian video guys. Kita lihat setting video. Oke, di sini kualitas videonya 1080 30 fps ya. Nah, misalkan kita cobain nge-record yang 30 fps 180 itu kayak gini di hasilnya biasanya. Kamera bermasalah ya. Jadi ini bugnya. Jadi mau fixnya kalian harus ganti settingan dari kamera. Kualitas video kalian pakai selain 180 30 fps, selain itu kalau mau pakai 720 juga bisa. Kalian pakai 60 fps itu bisa, 4K juga bisa, terserah yang selain 180 itu maksudnya guys. Oke, kalau di sini harusnya normal ya. Oke, ternyata nggak mau ya. Jadi 720p ini juga nggak mau. Dan sebelumnya saya sudah cobain yang 180 ini harusnya mau. Oke, kalau yang 60 fps ini mau ya, videonya jalan. Oke, seperti itu untuk di bagian videonya. Jadi nggak bisa. Dan kita cobain yang 4K nya ya. Di 4K kita cobain bisa atau enggak di 4K nya. Kalau di 4K juga bisa ya. Cuma berarti masalah ngebugnya di bagian 30 fps doang ya sebenarnya. Di 180 30 fps dan 720 30 fps ini juga nggak bisa ya. Jadi kayak gitu guys. Oke, kayak gitu kalau yang buat kameranya, tapi terserah kalian juga mau pakai atau enggak. Dan untuk di fotonya harusnya normal ya. Itu untuk yang di bagian videonya doang yang ngebugnya guys. Oke, dan satu lagi ya, kalau kalian lihat diperhatikan ada yang sedikit beda dari status barnya guys. Jadi status barnya seperti ini, dan kadang kalau diperhatikan lagi ini enggak rapi ataupun enggak compact lah bahasanya. Jadi kalau kalian pengen normalin status barnya atau kalian lebih suka status bar yang standar, kalian bisa normalin juga guys. Jadi caranya kalian buka opsi developernya. Opsi developernya kalian bisa buka di versi MIUI ya. Kalian ketuk 7 kali di versi MIUI dari sini untuk buka opsi developernya ya. Jadi setelah kebuka, kalian bisa masuk di more, terus di opsi developer, dan kalian cari ke bawah ini deh guys. Cari di bagian display code out ya, di bagian sini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan ini dia pilihannya. Dan kalau kalian pengen yang standar, kalian pakai yang paling bawah. Dan kalian tunggu bentar. Oke, status barnya sudah kembali normal dan sudah lebih compact ya. Yang ini lebih rapi susunannya dibanding yang tadi. Dan ini ada opsi yang lain sih sebenarnya. Cuman tergantung kalian lagi, kalian mau pakai yang standar atau yang gimana ya. Tapi untuk di penggunaan saya
saya ngelihat yang defaultnya bawaannya seperti ini masih oke dan saya biarin aja ya. Jadi ini bug atau enggak terserah kalian sih nilai gimana. Cuma kalau kalian mau rubah, kalian bisa rubah di opsi developer di bagian display cutout ya. Oke, kayak gitu. Dan kita lanjut sedikit untuk review yang lainnya. Jadi di bagian kamera ini normal ya kali tadi, walaupun di videonya ada sedikit bermasalah kayak gitu. Di sini juga untuk musik juga ada, YouTube-nya, YouTube fansite-nya hilang ya, begitu saya masuk login akun hilang ya. Dan dari CPU Z di sini juga nggak gede-gede amat, ini yang standar ya. Jadi ini hemat juga untuk penggunaan saya guys, baterainya lagi dikit. Dan kita lihat di sini juga perekam layarnya. Rekam layarnya nih bisa sampai 90 fps sebelumnya. Dan masih normal sih sebelumnya saya cobain walaupun nggak lama ya, 1 menit kurang. Untuk perekam audionya juga standar sih, nggak perlu dilihatin lagi lebih ya. Dan di sini setting dari ROM-nya all spec, dan ini kernel dipakai kernel extended guys. Jadi di kernel extended ini buat penggunaan sehari-hari menurut saya ini sudah bagus, enak ya. Buat game ya lumayan ya. Dan di PUBG ini sudah langsung aktif 90 fps-nya ya. Ini tanpa modul, benar-benar tanpa modul, tanpa root karena saya nggak install root ya. Dan di jaringan juga sudah bisa 4G only guys. Di sini ada opsi jaringannya banyak, 4G only juga ada, enak ya. Intinya bagus. Dan yang lain di lock screen-nya kalian bisa ganti icon dari charging animasi untuk di lock screen-nya, tergantung kalian sih mau ganti atau enggak tapi ya. Dan yang lainnya sih standar ya. Dari display juga standar kalau saya perhatikan, tapi tergantung kalian. Saya nggak pakai itu control center ya, saya lebih suka pakai status bar yang simple aja lah. Dan settingan yang lainnya sama aja, standar sih kalau saya lihat. Dan di baterai indikatornya normal, kalau mau diganti, kalau enggak ya sudah. Dan yang lainnya kurang lebih sama ya. Di sini ada floating window, password security-nya juga normal, face unlock semuanya normal. Dan kita lihat penggunaan baterai guys, ini sisa 7% dari tadi ya, 7%. Dan kita lihat konsumsi daya baterai guys. Oke, kalian bisa lihat ini penggunaan aktif layarnya hampir 9 jam ya, tapi baterainya 7% lagi. Kalau dilihat dari grafiknya ini lumayan. Dan saya sudah tes game sebelumnya, saya tes game PUBG cuma 1 jam, tapi ya saya nge-game di sini 1 jam. Dan untuk di dalam PUBG ini sudah layarnya juga sensitif, licin, enak lah, nggak kalah dengan ROM Corvus yang terbaru ataupun Nusantara. Ini smooth juga, bawaan sudah oke ya menurut saya. Ini bawaan ROM tanpa ganti kernel, tanpa pakai modul sudah bagus. Dan kalian lihat bisa shotnya hampir 9 jam, ini menurut saya sudah enak ya, menurut saya ini sudah enak sudah. Dan kayak gitu untuk penggunaan baterainya kalian bisa nilai sendiri ya untuk penggunaan baterai. Oh ya guys, untuk penggunaan RAM juga ya di sini. Di sini kalian bisa lihat free RAM-nya. RAM saya 3 GB dan free-nya 900 MB ya. Jadi biasanya kalau penuh aplikasi yang belum kita force close ini bisa sampai 700 lah minimal ya. Tapi kalau kalian force close semua bisa sampai 1 GB kayak gitu untuk penggunaan memorinya ya. Jadi kayak gitu guys untuk penggunaan review singkatnya. Dan kita akan tes buat game bentar ya di PUBG. Oke guys, jadi kita akan tes sedikit untuk di penggunaan PUBG ya. Pastinya di PUBG kita lihat ini 90 fps sudah auto aktif ya. Dan saya nggak install Magis di sini guys, ini tanpa Magis, tanpa modul Magis, ini bawaan ROM ya. Dan kita tes aja bentar audio high. Oke, kita langsung guys.
Oke guys, jadi saya cobain bentar dan suhunya 40 derajat guys ternyata, dan menurut saya ini memang wajar aja kalau ngetes bentar. Suhu segini biasa kalau lama itu bisa 42 sampai 44 dan masih normal. Di game juga lumayan enak, stabil juga walaupun lowbat ya, ini masih enak guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya untuk di game sehari-hari ini. Oke guys, buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.